menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menyandang status sebagai mantan narapidana, tak lantas membuat nama besar Anas Urbaningrum meredup. Kebebasan Anas pada hari ini justru sudah dinanti-nantikan oleh para loyalisnya, termasuk Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Sahabat Kompas.com, 11 April 2023 menjadi hari yang dinantikan Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi proyek Hambalang. Pada hari tersebut, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu akhirnya menghirup udara bebas. Kebebasan Anas sendiri tak lain karena yang bersangkutan telah menjalani hukuman penjara 8 tahun dari yang sebelumnya 14 tahun. Tapi tak dipungkiri, keputusan hakim yang jor-joran memberikan diskon hukuman hingga 6 tahun kepada Anas cukup ironis. Pasalnya kasus proyek Hambalang yang menjerat Anas bukanlah kasus yang dapat dipandang sebelah mata. Kasus ini merugikan negara hingga 463,66 miliar rupiah, sehingga membuatnya menjadi salah satu skandal korupsi terbesar di Indonesia. Melihat hal ini, lantas bagaimana bisa seorang Anas Urbaningrum mendapatkan potongan hukuman yang cukup besar meskipun tersangkut salah satu mega korupsi Indonesia? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya di Oh Begitu Kompas.com. Kasus proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang Bogor atau yang biasa disebut kasus Hambalang sebenarnya memang bukan kasus yang asing bagi rakyat Indonesia. Sebab tak hanya Anas saja, kasus ini juga menyeret sejumlah politisi tanah air terkemuka. Sebut saja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazarudin, hingga mantan anggota DPR Angelina Sondakh yang rata-rata mendapat hukuman penjara 4 tahun. Keterlibatan Anas dalam kasus ini sebenarnya tak lepas dari pernyataan Nazarudin pada tahun 2011. Kala itu Nazarudin menggegerkan publik setelah menyebut Anas sebagai otak proyek Hambalang di DPR. Anas berperan mengurus lahan di Hambalang untuk proyek pusat pendidikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN kala itu, Joyo Winoto. Demi bisa menghubungi Joyo, Anas juga disebut meminta bantuan anggota Komisi 2 DPR kala itu, Ignatius Mulyono. Atas temuan inilah, pada September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Anas 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Anas dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. Menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Namun dalam perjalanannya, nyatanya Anas mendapat potongan hukuman lewat sejumlah tingkat pengadilan. Misalnya pada Februari 2015, Anas yang tak terima divonis 8 tahun penjara mulai mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Hasilnya,
hakim menyunat hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara. Masih tak puas dengan potongan yang diterimanya, pada Juni 2015 Anas kembali mengajukan perlawanan dengan harapan dibebaskan di tingkat kasasi. Namun bukannya bebas, Majelis Hakim Agung yang saat itu dipimpin almarhum Artijo Alkostar justru melipat gandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara. Tak terima hukumannya dilipat gandakan, pada September 2020, Anas mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang membuat vonisnya turun drastis menjadi 8 tahun penjara. Menyandang status sebagai mantan narapidana, tak lantas membuat nama besar Anas Urbaningrum meredup. Kebebasan Anas pada hari ini justru sudah dinanti-nantikan oleh para loyalisnya, termasuk Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Ketua Umum PKN, Gede Pasek Suardika mengungkapkan, peluang Anas bergabung ke partainya terbuka lebar. PKN dinilai dapat menjadi kendaraan Anas untuk membangun kembali karir politiknya. Sementara itu terkait partai lamanya, belum diketahui langkah yang akan diambil oleh Anas terhadap Partai Demokrat maupun Ketua Majelis Tingginya Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab akibat tersandung kasus megaproyek Hambalang, Anas harus merelakan posisinya dari Ketua Umum Partai Demokrat yang pernah ia jabat pada tahun 2010 hingga 2013. Diketahui pada 2017 lalu, Anas sempat menyatakan bahwa dirinya merupakan korban kriminalisasi SBY. Itu dia ulasan soal perjalanan kasus Anas Urbaningrum, koruptor yang mendapat keringanan hukuman 6 tahun penjara. Sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitu kompas.com, jernih melihat dunia.